Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, kelas 12 MIPA berapa ini? 2, 1. Oh, beda-beda. 1. Campuran nih, campuran. Satu ya. Iya. Ya, 12 MIPA 1. Baik, sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa, dipersilakan. Baik, sebelum kita mulai, adakah yang tidak berangkat pada hari ini? Mas. Kenapa itu? Ngeprint. Oh, ngeprint. Berarti nanti masuk lagi ya? Ya. Oh, baik. Yang lain? Kenapa tuh? Dan pinternya semoga cepat sembuh ya. Yuk, baik. Sudah siap belajar belum nih? Siap. Mana bukunya coba? Pulpennya mana? Bagus. Oke, di kesempatan kali ini Bapak bertemu kembali pada matematika lanjut ya, teman-teman. Jadi untuk kali ini tuh materinya adalah turunan fungsi aljabar. Nah, adapun alur pembelajaran ada 6. Yang pertama itu penjelasan materi, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga latihan soal, yang keempat penutup, yang keempat games dan reward, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam itu penutup. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran, Bapak bacakan ada 3 di sini. Yang pertama, melalui pembelajaran model TGT berbantuan PowerPoint, peserta didik dapat memahami konsep turunan fungsi aljabar dengan tepat. Yang kedua, Waalaikumsalam. Silakan. Lanjutkan ya. Melalui pembelajaran model TGT dengan berbantuan PowerPoint, peserta didik dapat memahami aturan turunan fungsi aljabar dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi berbantuan LKS, peserta didik dapat menyelesaikan berbagai bentuk soal turunan fungsi aljabar dengan tepat. Kemudian kita mengingat kembali sebelum kita masuk dalam turunan fungsi aljabar, pasti dulu juga kalian itu sudah belajar tentang limit dan fungsi. Apa yang kalian ketahui dengan limit dan fungsi? Nah, salah satunya adalah salah satu sifat limit fungsi ini. Lim K X mendekati C sama dengan K. Nah, turunan fungsi itu berkaitan dengan limit fungsi dan kemiringan gradien garis di suatu titik. Kalau gradien, apa yang kalian ingat tentang gradien? Kemiringan. Apa yang kemiringan? Rumusnya X plus C. Oke, boleh. Kalau yang di 2 titik itu kan itu persamaannya. Kalau mau mencari gradiennya, nah ini dia ya. Jadi untuk mencari gradien itu delta Y per delta X. Nah, jadi turunan fungsi di suatu titik adalah gradien garis singgung di titik tersebut. Bingung nggak? Bingung ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita pahami tentang konsep turunan di sini. Jadi di sini ada suatu koordinat kartesius ya. Di sini ada kurva, ada 2 garis lurus. Teman-teman bisa perhatikan garis lurus yang di atas ini. Di sini kan dapat x, nilai absis sama dengan x. Nah, garis lurus ini diibaratkan yaitu y sama dengan fx. Otomatis titik di sini adalah sama dengan fx. Kemudian karena garis lurus ini memotong 2 titik di sebelah sini, kita dapat menghitung jaraknya dengan h. Kemudian x di sini kita tambah dengan h. Begitupun juga dengan fx plus h. Maka dihasilkan di titik ini ialah x plus h, fx plus h. Nah, ini kan kemiringan ya, atau gradien. Jadi ketika kita mau menghitung gradien dari garis ini, bisa kita tuliskan gradien sama dengan delta y per delta x, fx plus h min fx per h. Kemudian kita perhatikan lagi di garis kedua yang h-nya itu mendekati 0. Maka didapatkan limit h mendekati 0 delta y per delta x. Begitu. Nah, kemudian gradien kan sama aja turunan pertama dari suatu fungsi atau delta y per delta x. Oleh karena itu didapatkan rumus fungsi turunannya
atau turunan pertama dari suatu fungsi fx adalah limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Nah, ini ada suatu contoh soal. Tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan 2x plus 3 menggunakan definisi turunan. Untuk penyelesaiannya, nah, begitu ya, bisa diperhatikan. Jadi kalau kita menggunakan rumus ini itu sebenarnya kurang efektif. Ada rumus yang lebih efektif lagi, yaitu dengan menggunakan aturan. Karena kalau kita mencari turunan dari suatu fungsi dengan pangkat yang lebih dari 2, itu bakal kesusahan. Oleh karena itu di sini tuh ada aturan tentang turunan pertama fungsi pangkat yang rumusnya lebih sederhana, yaitu f aksen x sama dengan na x pangkat n-1. Nah, untuk contoh soalnya, di sini ada suatu fungsi, fungsinya itu 2x pangkat 2 plus x. Nah, ketika kita mau menurunkan, kita menggunakan rumus itu ya. Fx-nya sama dengan 2x pangkat 2 plus x. Jadi kalau mau mencari turunan dari fx-nya, kita gunakan rumus itu, berarti kita ketahui kalau n-nya berapa? 2, A-nya 2. Kemudian x-nya x-nya sama dengan x. Nah, jadi bisa kita ketahui kalau n di sini adalah 2, kemudian untuk mencari turunannya bisa kita pangkatnya itu dikurangi dengan 1 dan diturunkan ya. Jadi 2x pangkat 2 min 1 plus, kalau x kan berarti ini sama aja pangkat 1, jadi x pangkat 0. X pangkat 0 kan sama dengan 1. Jadi didapatkan 4x plus 1 gitu. Kemudian selanjutnya ada aturan rantai turunan fungsi aljabar. Nah, konsepnya sama seperti tadi, kita menurunkan pangkatnya dan dikurangi dengan 1 gitu. Tapi kalau aturan rantai, bedanya itu adalah, jadi ada fungsi dalam suatu fungsi. Untuk contoh soalnya yaitu di situ fx sama dengan 2x min 4 pangkat 5. Nah, kita misalkan u di sini adalah 2x min 4, maka u aksen sama dengan 2. Kemudian untuk turunan dari fx sama dengan, bisa kita kurangi dulu pangkatnya menjadi 4, kemudian 2x min 4 5 min 4, kemudian ini dikalikan dengan 2, jadi didapatkan 10 2x min 4 pangkat 4. Ya, jadi sama ya? Ya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum. Bisa dilanjutkan ya? Bisa. Baik. Agar kalian lebih paham lagi bahwa bentuk kelompok, untuk kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 di belakangnya, sini tidak ada data. Kalian bisa berdiskusi dengan teman sebangku ya. Teman samping kalian. Waktunya 15 menit ya. Kalau ada yang belum bisa ditanyakan. 15 menit kemudian. Sudah selesai ya? Kalau udah bapak ambil kertasnya. Mana?
itu harus mempunyai ketua. Nah ketua itu nanti sebenarnya buat ngangkat tangan gitu. Jadi setiap kelompok hanya satu tangan yang mengangkat gitu ya. Oke, siap. Jadi ketika udah ada soalnya bisa langsung angkat tangan, terus itu jawab gitu. Oke? Dan yang dapat 2 poin dahulu itu yang menang ya. Baik. Siap? Tuh, benar-benar. Ya, yuk. Coba. Coba diikat. 5, 4, 3, 2. Nanti ada peraturan tambahan ya. Kalau udah angkat tangan terus 10 detik belum jawab dilempar kelompok lain. 10 detik. Waktunya hanya 10 detik. Ini aturan tambahan. Ayo. Ya. Ya, berapa? Kalau salah sini Pak. Ini udah mengangkat tangan ya. Saya angkat. Dari sebelah tua. Berapa? 2. Halo. Coba kita balik. Apakah benar? Tangan balik kelompok dulu. Kelompok 1 berarti sudah dapat nilai 1. Oke. Lanjut. Siap? Siap. Oke, kelompok 4 berarti dia ya. 10 detik ya. kompetitif ya. Karena udah mendapatkan 2 berarti pemenangnya adalah kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Bukan ya? Ini buat teman-teman yang lain ya. Tepuk tangan lagi teman-teman. Oke, gamesnya udah. Sekarang kita lanjut lagi ya. Bola tidur. Nah, selamat kepada kelompok 6. Yang lain juga jangan pernah lelah belajar ya. Tetap semangat. Nah, sekarang kita udah masuk ke penghujung. Jadi kita tadi sudah belajar tentang turunan fungsi aljabar. Kemudian juga kita sudah belajar tentang aturan turunan pertama fungsi berpangkat yang rumusnya itu untuk mencari turunan pertamanya adalah n kali a kali x pangkat n-1. Kemudian kita juga sudah belajar tentang aturan rantai pertama fungsi berpangkat yang rumusnya itu adalah h aksen x sama dengan f aksen dx dikali dengan d aksen x. Nah, untuk selanjutnya yang lain juga tetap belajar di rumah. Jangan lupa di sini juga ada PR untuk mengerjakan LKS halaman 56 1 sampai 10 kan minggu depan. Nah, untuk agenda materi minggu depan itu lanjutkan turunan fungsi aljabar karena yang tadi belum selesai. Mungkin itu saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum? Cukup? Oke, baik. Mungkin itu saja yang sudah Bapak sampaikan. Tetap semangat ya, jangan lupa belajar karena bentar lagi kita mau ujian nasional. Wis. Oke, kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah.